Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilu semua, sejak ditabur secara resmi tanggal 14 Juni kemarin, hari-hari terakhir kita mulai dihebohkan atau diributkan soal siapa yang akan jadi presiden yang akan terpilih tahun 2024 besok ini. Bicara pemilu sebenarnya kita tidak hanya bicara soal siapa yang akan jadi presiden atau wakil presiden. Saya termasuk orang yang tidak terlalu bergembira terhadap fenomena hari ini, seolah-olah bahwa kalau bicara pemilu itu hanya bicara soal presiden yang terpilih. Sebenarnya substansi pemilu itu bukan hanya soal presiden. Presiden hanya sebagian hal saja, salah satu bagian hal saja yang perlu kita pikirkan bersama. Tapi ada yang lebih penting dari soal siapa yang jadi presiden atau wakil presiden. Pertama, bahwa pemilu itu sebenarnya dia paling tidak punya dua fungsi. Pertama, fungsi koreksi. Fungsi koreksi itu maksudnya begini, bahwa setelah kita memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR, memilih DPD, DPRD di 2019 kemarin, kita perlu melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan selama beberapa tahun jabatan itu kita amanahkan pada mereka. Itu satu, itu berarti soal fungsi koreksi, fungsi evaluasi. Yang kedua, fungsi agregasi dan fungsi artikulasi aspirasi. Bukankah kita semua paham bahwa presiden yang kita pilih, wakil rakyat yang kita pilih itu adalah pemegang mandat daulat rakyat. Maknanya bahwa mereka itu kita pilih untuk mengurus negeri ini, mengurus aspirasi rakyat, bukan untuk mengurus kepentingan mereka sendiri, kepentingan kelompok mereka atau golongan-golongan tertentu. Dia harus tegak lurus di atas kepentingan seluruh bangsa. Coba kita jabarkan satu-satu. Dari sisi fungsi koreksi atau evaluasi, apakah wakil rakyat atau pemimpin yang kita pilih kemarin itu sudah benar-benar menjalankan mandat yang seharusnya mereka laksanakan? Ukurannya apa? Ukurannya ada beberapa hal. Pertama, ukurannya adalah tujuan berdirinya bangsa. Tujuan berdiri bangsa itu kita bisa baca di pembukaan Undang-Undang Dasar dan di muatan materi pasal demi pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ukurannya adalah landasan filosofis kita sebagai bangsa, yaitu Pancasila. Secara sederhana begini, dalam paragraf terakhir Undang-Undang Dasar itu disebutkan salah satu dari tujuan berdirinya bangsa ini adalah mewujudkan kesejahteraan. Apakah presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang kita pilih itu kemudian sudah menjalankan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu, yaitu mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Itu yang penting. Kemudian kalau kita pakai ukuran Pancasila, Pancasila itu terdiri dari 5 pasal bermakna 5 substansi. Pertama, bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Dalam nalar sederhana, berarti negara Indonesia itu adalah bahwa seluruh penduduk atau warga negara Indonesia adalah orang yang bertuhan, orang yang beragama. Makanya pasal 29 itu menjamin soal-soal kebebasan beragama. Ya, setiap warga negara itu dijamin oleh negara soal-soal keagamaan.
Lalu bagaimana cara kita mengoreksinya? Cara kita mengoreksinya sederhana saja. Pertama, soal-soal ketuhanan yang Maha Esa. Kita tanyakan kembali, apakah presiden wakil presiden yang kita pilih, DPR yang kita pilih, DPD yang kita pilih, DPRD yang kita pilih, sudah menjadi atau menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa negara ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bahwa seluruh warga negara Indonesia adalah warga negara yang berketuhanan yang Maha Esa dan menjamin hak-hak mereka untuk beragama. Apakah semua ajaran agama itu diperlakukan secara sama, diposisikan secara mulia? Apakah negara ini sudah menjaga soal martabat bahwa agama itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci, dan negara harus menjaga kesuciannya, sehingga seluruh agama yang ada, seluruh pemeluk agama yang ada, tidak saling mencederai, tidak saling mendegradasi nilai kemuliaan keutamaan agama itu. Begitu juga dengan soal pasal selanjutnya, soal keadilan, soal persatuan. Apakah mereka sudah menjadi bagian dari stimulus untuk meningkatkan nilai persatuan, nilai kebersamaan, nilai kebinekaan, dan seterusnya. Jadi ukurannya di situ, ada 5 pasal. Terakhir itu kan pasal soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah seluruh rakyat Indonesia ini sudah dilayani dalam nilai-nilai keadilan, nilai-nilai pelayanan? Atau jangan-jangan malah orang-orang yang dipilih itu kemudian dia membangun mindset sendiri bahwa mereka yang seharusnya dilayani, bukan melayani rakyat. Apakah itu terjadi? Kalau itu terjadi, maka sarana pemilu adalah punya fungsi sarana koreksi. Apa makna sarana koreksi? Kalau memang setelah kita lakukan evaluasi terhadap hasil pemilu 2019, ternyata kemudian seluruh komponen atau unsur-unsur yang terpilih, kekuasaan-kekuasaan yang dijalankan itu kemudian tidak bisa menjalankan amanah dari cita-cita pendirian bangsa, cita-cita Undang-Undang Dasar, cita-cita dari Pancasila, berarti mereka gagal. Kalau mereka gagal, maka 2024 rakyat gunakan itu untuk mengoreksi mereka, mengevaluasi mereka. Yaitu yang disebut dengan fungsi koreksi evaluasi. Kemudian makna lain dari fungsi yang kedua, fungsi agregasi dan artikulasi adalah bahwa pemilu itu adalah sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Ini juga bicara soal kedaulatan mereka. Pemilu itu sarana kedaulatan. Agar fungsi agregasi dan artikulasi itu berfungsi, maka sudah seharusnya partai politik yang ada, calon-calon kontestan yang bertarung itu, dia harus menyampaikan visi, misi, program yang jelas, terukur, dan applicable. Kalau dia jelas, terukur, applicable atau bisa diaplikasikan, maka dari situlah standar rakyat untuk memilih, ukuran rakyat untuk memilih. Kenapa? Karena tentu tertumpang aspirasi rakyat pada program dan visi misi yang mereka susun. Jadi jangan memilih pemimpin berdasarkan jargon. Jangan memilih pemimpin berdasarkan tampilan baliho. Apalagi memilih pemimpin berdasarkan pencitraan atau framing-framing yang miskin nilai, miskin substansi. Tentang pemilu kita ke depan itu semakin berat. Seperti yang saya sampaikan, saya termasuk orang yang sedih hari ini, seolah-olah pemilu itu hanya soal siapa jadi presiden atau wakil presiden. Pemilu tidak itu substansi. Pemilu itu adalah soal apakah negeri ini eksistensinya masih akan berlanjut, apakah tujuan negara ini bisa terwujud, apakah nilai-nilai Pancasila itu benar terimplementasi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itulah sebenarnya tujuan dari pemilu. Kalau kemudian orang-orang yang atau partai atau siapapun yang hari ini ikut berkontestasi atau besok ikut berkontestasi,
Kalau kita yakin dalam ukuran rasionalitas, itu tidak akan memberikan dampak terhadap eksistensi dari tujuan bernegara, Undang-Undang Dasar, Pancasila, tujuan kesejahteraan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, jangan dipilih. Apalagi kalau ada anasir-anasir yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Apa itu? Kita punya pengalaman dengan kelompok-kelompok yang misalnya anti Tuhan, seperti PKI zaman dulu. Anasir-anasir anti Tuhan itu bertentangan dengan Pancasila. Karena apa? Karena mereka tidak akan bisa menerima pasal 1 Pancasila. Sila pertama dari Pancasila. Pasti tidak akan bisa terima. Sedangkan itu adalah satu filosofi dasar kehidupan kita sebagai bangsa. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita mau serius bicara pemilu, maka tolong jangan hanya bicara soal siapa presiden, siapa wakil presiden. Tapi bicaralah seperti apa kondisi negara hari ini, bagaimana perjalanan negara ini dari pemilu sebelumnya sampai sekarang, dan seharusnya seperti apa negara ini ke depan. Kalau itu substansi itu sudah kita bicarakan, baru kita bicara kriteria pemimpin seperti apa yang kita butuhkan. Kalau kita sudah bicara kriteria pemimpin seperti apa yang kita butuhkan, baru kita akan tunjuk, bisa pilih siapa orangnya, siapa partainya. Pesan terakhir, anasir-anasir apapun yang bertentangan dengan tujuan berdirinya negara, Undang-Undang Dasar 45 bertentangan dengan nilai Pancasila, mengkhianati prinsip-prinsip rakyat sebagai pemegang daulat dan harus dilayani sebagai pemilik bangsa, maka anasir itu jangan dipilih, harus disingkirkan dari negeri ini. Ayo pemilu 2024, karena itu adalah berhubungan dengan hajat kita sebagai anak bangsa, eksistensi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari perbaikan yang semakin kita capai semakin pasti di depan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.